And studied merupakan verb 3. Kemudian I have bisa disingkat dengan I've. You have disingkat dengan you've. Dan we have disingkat dengan we've. Hello, welcome to ELF English Learning Fest. In this lesson, you'll learn all about present perfect. Okay, apa sih present perfect? Present perfect tense adalah kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi atau belum terjadi. Perhatikan dengan baik, sudah terjadi atau belum terjadi, sudah atau belum. Contohnya, sudah. I've ever come here before. I've ever come here before. Atau, I have ever come here before. Saya pernah kesini sebelumnya. Saya sudah pernah kesini sebelumnya. Bisa juga diartikan seperti itu. Saya sudah pernah kesini sebelumnya. Atau, saya pernah kesini sebelumnya. Contoh yang belum. I've never come here before. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Jadi, present perfect tense bisa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Kita bisa menggunakan kata ever untuk pernah dan never untuk belum. Okay, and then, kapan present perfect tense digunakan? Pertama, biasanya present perfect tense digunakan ketika sesuatu baru saja terjadi. Seperti, I have just finished my homework. I've just finished my homework. Saya baru saja menyelesaikan PR saya. Saya baru saja selesai membuat PR. PR-nya baru selesai saya buat. Maksudnya seperti itu. Jadi, baru saja terjadi. And number 2, telah terjadi. Tapi masih berlanjut. Contohnya, I have been married for 3 years. I've been married for 3 years. Saya telah menikah selama 3 tahun. Saya telah menikah selama 3 tahun. Maksudnya apa? Saya menikah 3 tahun yang lalu. Tetapi kami masih melanjutkan pernikahan kami sampai sekarang. Kemudian, number 3, sudah dan kini. Contohnya, this month, Mom has visited Granny twice. This month, Mom has visited Granny twice. Bulan ini, Ibu telah menjenguk nenek 2 kali. Yang sudahnya kapan? Maksudnya adalah minggu lalu, Ibu sudah menjenguk nenek sekali. Dan sekarang, Ibu menjenguk nenek lagi. Artinya, kemarin sudah, dan sekarang, Ibu menjenguk lagi. This month, Mom has visited Granny twice. Artinya apa? Artinya ada jembatan penghubung antara sesuatu yang sudah terjadi dan sekarang. Oke, jadi seperti jembatan. Ada penghubungnya. Kemudian, number 4, waktu tidaklah penting. Artinya, tidak ada penyebutan waktu. Contohnya, that has read many books. That has read many books. Ayah sudah membaca banyak buku. Di sini tidak ada keterangan waktu. Apakah ayah membaca banyak buku selama 2 minggu atau selama sebulan? Yang jelasnya, ayah sudah membaca banyak buku. Jadi, present perfect tense bisa digunakan untuk kegiatan yang baru saja terjadi. Kemudian, kegiatan yang telah terjadi tapi masih berlanjut. Dan kegiatan yang sudah terjadi tetapi ada penghubungnya sekarang. Seperti jembatan, it's connected. Menghubungkan antara sesuatu yang sudah terjadi dan sekarang terjadi. Kemudian yang terakhir, present perfect tense bisa digunakan dengan tanpa menyebutkan waktu. Maksudnya waktunya tidaklah penting. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyebutkan waktu kapan terjadi. Kemudian, time signal yang biasa digunakan dalam present perfect tense seperti ever, pernah, and then never, belum. Ever, pernah, sementara lawannya never, belum. And already, sudah. Already, sudah. Or just, baru saja. And yet, belum. Belum. Yet, belum. Ataupun still, masih. Still, masih. And then,
Present perfect tense dibagi dua. Yang pertama ada verbal, yang berarti menggunakan verb, kata kerja. Dan yang kedua, nominal, berarti menggunakan noun atau kata benda. Nah, sekarang kita akan belajar present perfect tense yang verbal, berarti menggunakan verb, kata kerja. And then, let's look at the formula. Ayo kita lihat formulanya atau rumusnya. Yang verbal ya, artinya yang menggunakan verb. Yang pertama, kalimat yang mengandung pernyataan atau kalimat positif. Subject plus have or has plus verb 3. Verb 3, teman-teman sudah tahu verb 3? Nanti kita akan pelajari. Kemudian, number 2, kalimatnya yang mengandung penyangkalan atau tidak, atau negatif. Subject plus have or has plus not plus verb 3. Last one adalah interrogative atau tanya, kalimat yang mengandung pertanyaan. Have or has plus subject plus verb 3. Dan jangan lupa tanda tanyanya. Oke, perhatikan dengan baik-baik. Kalimat present perfect tense yang verbal berarti menggunakan verb 3. Apa itu verb 3? Ayo kita lihat. Verb 1 biasa digunakan dalam bentuk present simple. Verb 2 digunakan dalam bentuk past simple. Dan verb 3 biasanya dalam present perfect tense. Nama lainnya adalah past participle. Verb dalam bahasa Inggris terbagi dua. Yang pertama adalah regular verb. Regular verb merupakan verb yang beraturan. Verb yang beraturan sesuai dengan pola. Contohnya, verb 1 atau present simple, study. Ketika menjadi verb 2 atau past simple menjadi studied. I-nya berubah jadi Y, kemudian ditambah ed. Dan verb 3-nya atau past participle-nya menjadi studied. Jadi, study, studied, studied. Pernah dengar bukan? Have you ever heard this before? Sudahkah teman-teman mendengar ini sebelumnya? Study, studied, studied. And help menjadi helped. Dan helped. Play, played, played. Kemudian, verb 1 biasa digunakan dalam present simple, verb 2, past simple, and verb 3 disebut dengan past participle. Bagian kedua kita akan membahas tentang irregular verb. Artinya, verb yang tidak beraturan, verb yang tidak memiliki pola. Artinya, teman-teman harus menghafalnya. Buatlah listnya, atau teman-teman bisa belajar di channel Miss Katy. Ini dia linknya, di list ya. Dan ucapkan dengan baik how to pronounce the irregular verb. Ucapkan dengan baik bagaimana cara mengucapkan irregular verbnya. Oke, ayo kita lanjutkan irregular verb yang verb 1 atau di present simple. Contohnya, go. Verb 2 atau digunakan dalam past simple menjadi went. Dan ketika menjadi verb 3 atau past participle menjadi gone. Go, went, gone. I'm sure you've heard this before, right? Miss yakin teman-teman pasti pernah mendengar ini. Go, went, gone. Contoh yang lainnya, say menjadi said dan said. Read menjadi read dan read. Okay, pay attention, perhatikan dengan baik. Irregular verb atau verb yang tidak beraturan memiliki 3 pola. Yang pertama, bentuk ke-1, kedua dan ketiganya tidak sama. Maksudnya, verb 1, verb 2, dan verb 3-nya tidak sama. Contohnya, go, went, gone. Tidak sama bukan? Verb 1-nya go, verb 2-nya menjadi went, dan verb 3-nya menjadi gone. Artinya pergi. Sementara bentuk keduanya adalah verb 2 dan verb 3-nya sama. Verb 2 dan verb 3-nya sama. Contohnya, say. Verb 2 dan verb 3-nya said, said. Say, said, said. Kemudian, bentuk ketiganya adalah, atau jenis ketiga, verb 1, verb 2, dan verb 3-nya sama. Tulisannya sama. Seperti read, read, read. Hanya saja verb 1-nya dibaca beda.
tetapi tidak berlaku untuk semua verb ya. Read, read, read. Contoh yang lainnya seperti cut, 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 memotong. Oke, yang dibaca beda hanya read saja. Kemudian, ayo kita belajar present perfect tense yang pernyataan atau kalimatnya pernyataan yang berarti kalimat positif ataupun disebut juga dengan affirmative. Affirmative. Perhatikan dengan baik. Pertama, kita akan membahas present perfect tense yang mengandung pernyataan yang berarti kalimatnya positif atau sebutan lainnya affirmative. Ini verbal ya, menggunakan verb. Formulanya subject plus have or has plus verb 3. Ini kalimatnya affirmative ya, kalimat positif atau pernyataan. Di kalimat affirmative atau kalimat yang mengandung pernyataan, teman-teman harus perhatikan dengan baik subjeknya. Oke, apakah subjeknya menggunakan have or has? Oke, ayo kita belajar. Yang pertama, jika subjeknya I, berarti have, I have. Atau you have, we have, and they have. Dan jika subjeknya she, berarti menggunakan has. He has, and it has. Perhatikan dengan baik ya, dan hafal dengan baik. And then, ayo kita bahas contoh kalimatnya. Subjek I, you, we, they berarti menggunakan have. Dan verb 3. I, you, we, they, have, and verb 3. Contohnya, I, you, we, they. I have, you have, we have, and they have. I have done my work. You have written a new book. Atau you have written a new book. And we have cleaned the room. We have cleaned the room. And they have studied English. They have studied English. Oke, perhatikan. Done, written atau written, cleaned, and studied merupakan verb 3. Kemudian, I have bisa disingkat dengan I've. You have disingkat dengan you've. Dan we have disingkat dengan we've. Sementara they have disingkat dengan they've. Jadi kalimatnya, I've done my work. You've written a new book. We've cleaned the room. Dan they've studied English. I have done my work. Atau I've done my work. Artinya, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Done artinya menyelesaikan atau sudah melakukan. And then, you have written a new book. Menjadi, you've written a new book. Atau you've written a new book. Kamu sudah menulis sebuah buku baru. Kamu sudah menulis sebuah buku baru. Written atau written artinya menulis atau sudah menulis dalam bentuk verb 3 ya. Kemudian, we have cleaned the room. Menjadi, we've cleaned the room. Kami sudah membersihkan ruangannya. Cleaned merupakan verb 3 yang berarti membersihkan. Kemudian, they have studied English for 2 months. They have studied English for 2 months. They have bisa disingkat menjadi they've. They've studied English for 2 months. Artinya, mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 bulan. Perhatikan di sini, studied merupakan verb 3 yang berarti belajar, sudah belajar. Kemudian, for 2 months kita tambah. Artinya selama 2 bulan. They've studied English for 2 months. Mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 bulan. Kemudian, yang subjeknya she, he, dan it berarti menggunakan has. She, he, it has. Dan verb 3. Contohnya, she, he, it. She has, he has, and it has.
She has studied math. He has tried bakso before. It has bitten the apple. It has bitten the apple. Bisa disebut dengan bitten atau bitten. It has bitten the apple. Perhatikan studied, tried, dan bitten merupakan verb 3. She has bisa disingkat dengan she's. He has disingkat dengan his. Dan it has bisa disingkat dengan its. She studied math. He's tried bakso before. And it's bitten the apple. Ataupun she has, she-nya diganti dengan nama. Contohnya, Tina has. Tina has studied math. Dan Nick has tried bakso before. Sementara it-nya diganti dengan noun, benda, atau hewan. Contohnya, Monkey has bitten the apple. Monkey has bitten the apple. She has studied math. Dia sudah belajar matematika. Ataupun Tina. Dia bisa kita ganti dengan Tina. Studied-nya verb 3. Atau she has atau dia bisa kita singkat dengan she's. Atau langsung kita ganti dengan nama Tina. Tina has studied math. Jadi ketika subjeknya she bisa diganti dengan nama perempuan. She has atau Tina has. Kemudian he has tried bakso before. He bisa diganti dengan Nick. Jadi dianya siapa? Dia namanya Nick. Jadi Nick sudah mencoba bakso sebelumnya. Tried merupakan verb 3 yang berarti mencoba. Sementara he has bisa kita singkat dengan his atau langsung dengan nama Nick has. Nick has tried bakso before. Nick sudah mencoba bakso sebelumnya. Kemudian it has bitten the apple. Monyet sudah menggigit apelnya. Bitten artinya menggigit. Atau teman-teman bisa membaca dengan bitten atau bitten. Kemudian it has bisa disingkat dengan its. Ataupun langsung mengganti dengan nama hewan. Monkey berarti monkey has. Monkey has bitten the apple. Atau it's bitten the apple. Ataupun it has bitten the apple. Mudah bukan? Jadi it has bisa disingkat jadi its atau diganti dengan nama hewan. Monkey has. Okay, and then kalimat yang mengandung penyangkalan atau kalimat negatif. Formulanya subject plus have or has plus not plus verb 3. Perhatikan setelah have or has ada tambahan not, baru verb 3. Berarti kalimatnya merupakan kalimat negatif atau penyangkalan. Contohnya, I, you, we, they, have. Kemudian tambah not dan verb 3. Karena ini kalimatnya penyangkalan. Contohnya, I, you, we, they, I have, you have, we have, they have. I have not done my work yet. I have not done my work yet. You have not written a new book at all. Dan we have not cleaned the room. Yang terakhir, they have not studied English. Di sini ada done, written, clean, dan studied yang berarti verb 3. Kemudian I have bisa disingkat dengan I've. You have, you've. We have, we've. Dan they have menjadi they've. Kemudian perhatikan di sini ketika kalimatnya penyangkalan ada tambahan not. Not, dan not. Kemudian ayo kita artikan. I have not done my work yet. Atau I've not done my work yet. Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. Not done. Belum menyelesaikan. I've not done my work yet. Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. Kita menambah kata yet yang berarti belum mengerjakan. Artinya belum, merupakan penegasan. Kemudian, you have not written a new book at all. Atau you've not written a new book at all.
Kamu belum menulis sebuah buku baru sama sekali. Dia cita-citanya menjadi seorang penulis, tetapi dia belum menyelesaikan sebuah buku sama sekali. Dia belum menulis sama sekali. Bagaimana dia bercita-cita menjadi seorang penulis jika dia belum menyelesaikan buku sama sekali? You've not written a new book at all. Kamu belum menulis sebuah buku sama sekali. Perhatikan not written atau written. Artinya belum menulis. And then we have not cleaned the room yet. Kita menambah yet di sini ya. Atau we've not cleaned the room yet. Kami belum membersihkan ruangannya. Kami belum membersihkan ruangannya. Not cleaned artinya belum membersihkan. Ini merupakan penyangkalan. Jadi kita menambah kata not sebelum cleaned. And then they have not studied English today. Kita menambah keterangan today. They have not studied English today. Atau they've not studied English today. Mereka belum belajar bahasa Inggris hari ini. Artinya, hari ini masih panjang, masih ada dari sore sampai malam. Dan mereka belum belajar bahasa Inggris. They've not studied English today. Mereka belum belajar bahasa Inggris hari ini. Perhatikan not dan studied, artinya belum belajar. And then, jika subjeknya she, he, dan it, berarti menggunakan has. Kemudian not, dan verb 3. She, he, it. She has. She has not. He has not. And it has not. She has not studied math today. He has not tried bakso before. It has not bitten the apple at all. Perhatikan studied, tried, dan bitten merupakan verb 3. Dan she has bisa disingkat dengan she's. He has disingkat dengan his. Dan it has disingkat dengan its. Ataupun she dan he diganti dengan nama laki-laki. She menjadi Tina. Tina has. Dan he menjadi Nick has. Nick has. Sementara it bisa kita ganti dengan nama hewan atau benda. Contohnya monkey has. And then she has not studied math today. Studied merupakan verb 3. Kemudian she has berubah menjadi she's atau kita singkat dengan she's. Dia belum belajar matematika hari ini. Perhatikan ya, she is not studied. Dia belum belajar. Not artinya belum. Not studied, belum belajar. She is not studied. Dia belum belajar. Kemudian he has not tried bakso before. Tried merupakan verb 3. He has bisa disingkat dengan his. He's not tried bakso before. Dia belum mencoba bakso sebelumnya. Artinya, dia belum pernah makan bakso sebelumnya. He's not tried bakso before. Dia belum mencoba bakso sebelumnya. Dia belum mencoba. Di sini menambah kata not. Not tried. Belum mencoba. He's not tried. Dia belum mencoba. Kemudian it has not. It has not bitten the apple at all. It has not bitten the apple at all. Bitten merupakan verb 3 dan it has bisa disingkat dengan its. It's not bitten the apple at all. Dia belum menggigit apelnya sama sekali. Atau maksudnya monyetnya. Monyetnya belum menggigit apelnya sama sekali. Di sini ada tambahan not, berarti belum menggigit. It's not bitten. Dia belum menggigit. Maksudnya dia di sini merupakan hewan. Monkey-nya. Kemudian, present perfect tense yang mengandung pertanyaan atau kalimat interrogative. Kalimat yang mengandung pertanyaan. Interrogative. Formulanya atau rumusnya have or has berada di awal kalimat, kemudian plus subject dan verb 3. Kalimatnya interrogative, artinya mengandung pertanyaan. Berarti kita tambah kata tanya ya. Langsung saja. Have berarti subjeknya I, you, we, they.
have, are you, we, they. Kemudian verb 3. Dan jangan lupa tanda tanyanya. Contohnya have I, have you, have we, have they, have I done my work, have you written a new book, have we cleaned the room, have they studied English. Perhatikan di sini, ketika kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya, berarti have-nya berada di awal kalimat atau have-nya sebelum subjek. Have I, have you, have we, have they. You got it? Paham? Apakah teman-teman paham? Kemudian baru verb 3. Have I done? Have you written atau written? Have we cleaned? Have they studied? Jelas ya? Done, written, cleaned, dan studied merupakan verb 3. Kemudian ayo kita artikan. Have I done my work? Apa saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya? Have I done my work? Apakah saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya? Maksudnya adalah, di sini saya kondisinya sedang bekerja di tempat seseorang. Saya sudah merasa bahwa pekerjaan saya sudah selesai, tetapi saya perlu untuk memastikannya terlebih dahulu. Jadi saya bertanya, have I done my work? Apakah saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya? Maksudnya, apa semua pekerjaan saya sudah selesai saya lakukan? Apakah ada lagi? Misalnya jawabannya, yes, you've done your work. Ya, kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu. Kemudian, have you written a new book? Apa kamu sudah menulis sebuah buku baru? Have you written a new book? Apa kamu sudah menulis sebuah buku baru? And then, have we cleaned the room? Have we cleaned the room? Apa kami sudah membersihkan ruangannya? Maksudnya adalah, kami bekerja sebagai pembersih ruangan. Ruangannya di gedung ini sangat banyak. Ketika kami selesai bekerja, kami bertanya, have we cleaned the room? Artinya, apa kami sudah membersihkan ruangannya? Kemudian, have they studied English? Apa mereka sudah belajar bahasa Inggris? Oke, perhatikan dengan baik ketika kalimatnya interrogatif berarti have berada di awal kalimat, kemudian baru subject, kemudian baru verb 3. Have we cleaned? Have they studied? Paham ya? And then, has berada di awal kalimat untuk subject she, he, it, dan verb 3. Kemudian tanda tanyanya. Contohnya, has she, has she, has he, has he, has it, has she studied math today, has he tried bakso before, atau has it bitten the apple. Perhatikan di sini, ketika kalimatnya interrogatif dan subjeknya she, he, it berarti menggunakan has, dan has-nya diposisikan di awal kalimat, seperti has she, has he, atau has it. Has she studied math today? Has he tried bakso before? Atau has it bitten the apple? Studied, tried, dan bitten merupakan verb 3. Kemudian ayo kita artikan. Has she studied math today? Apa dia sudah belajar matematika hari ini? Has he tried bakso before? Apa dia sudah mencoba bakso sebelumnya? Has it bitten the apple? Has it bitten the apple? Atau has it bitten the apple? Apa dia sudah menggigit apelnya? Maksudnya, apakah monyetnya sudah menggigit apelnya? Jika iya, yes, monkey has bitten the apple. Atau, it's bitten the apple. Iya, monyetnya sudah menggigit apelnya. Oke, jadi bisa dianalogikan untuk jawaban pertanyaan yang lainnya ya. Misalnya, apakah dia sudah belajar matematika hari ini? Has she studied math today? Yes, she has studied math today. Apa dia sudah belajar matematika hari ini? Iya, dia sudah belajar matematika hari ini. Ataupun, has he tried bakso before?
Apa dia sudah mencoba bakso sebelumnya? Yes, he has tried bakso before. Iya, dia sudah mencoba bakso sebelumnya. You got it? Paham ya? Kemudian, perhatikan dengan baik ketika has berada di awal kalimat, kemudian subjek seperti has he berarti apa? Apa dia? Dan verb 3, apa dia sudah belajar? Has he? Apa dia sudah mencoba? Ataupun has it? Apa dia sudah menggigit? Kemudian kita akan bahas present perfect dalam bentuk nominal ataupun noun, berarti menggunakan kata benda. Non-verb, tidak menggunakan kata kerja, berarti menggunakan kata benda, non-verb. Formulanya, untuk nominal, dalam bentuk pernyataan, berarti subject plus have or has plus been plus nominal. Tidak ada verb 3 ya, yang ada nominal atau non-verb. Kemudian, jika bentuk kalimatnya penyangkalan berarti subject plus have or has plus not, kemudian plus been, dan plus nominal. Terakhir, jika kalimatnya merupakan kalimat tanya, berarti interrogative. Kalimat yang mengandung pertanyaan, berarti have or has berada di awal kalimat. Perhatikan dengan baik ya. Have or has berada di awal kalimat. Kemudian, plus subject, plus been, plus nominal. Jangan lupa kata tanyanya. Perhatikan di sini ada nominal, nominal, dan nominal. Tidak ada verb ya. Dan sebelum nominal ada been, and been. So, untuk contohnya, let's take a look. Yang pertama, kalimat yang mengandung pernyataan. Berarti kalimat positif atau kalimat affirmative. Formulanya, subject plus have or has plus been plus nominal. Berarti affirmative. Kalimatnya pernyataan. Di sini menggunakan nominal ya, ataupun non-verb, menggunakan noun atau kata benda. Perhatikan dengan baik subject. Apakah subjeknya plus have or has? Berarti tergantung subjeknya. Kemudian ada been dan nominal. Nominal berarti menggunakan noun ataupun kata benda. Ini pernyataan ya. Yang pertama, I, you, we, they. Berarti menggunakan apa? Ya, have. Kemudian been. Kemudian nominal. I, you, we, they. I have, you have, we have, they have. I have disingkat dengan I've. You have disingkat dengan you've. We have disingkat dengan we've. They have disingkat dengan they've. I've, you've, we've, they've. I've been married for 3 years. I've been married for 3 years. You've been here since yesterday. You've been here since yesterday. Atau we've been in Bali since 2 weeks ago. Dan they've been there for an hour. They've been there for an hour. Perhatikan di sini ada married, here, in Bali, and there merupakan nominal. Berarti bukan verb ya, tidak ada verb bukan? Married, here, in Bali, there merupakan noun atau kata benda. Married artinya menikah. Here artinya di sini, in Bali artinya di Bali, dan there di sana. Karena kalimatnya nominal berarti kita menggunakan been setelah have. Berarti been-nya di antara have dan noun. I've been married. You've been here. We've been in Bali. They've been there. You got it? Kemudian ayo kita artikan satu persatu. I've been married for 3 years. Saya sudah menikah selama 3 tahun. I've been married for 3 years. Saya sudah menikah selama 3 tahun. I've been married for 3 years. Hati-hati dalam membaca 3, bukan tree pohon, sementara 3, 3. Kemudian, you've been here since yesterday. You've been here since yesterday.
What are you doing here? Kamu sudah di sini sejak kemarin. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? You've been here since yesterday. Kamu sudah di sini sejak kemarin. And then, we've been in Bali since 2 weeks ago. We've been in Bali since 2 weeks ago. Kami sudah di Bali sejak 2 minggu yang lalu. And they've been there for an hour. Mereka sudah di sana selama sejam. For an hour selama 1 jam atau sejam. Kemudian, jika subjeknya she, he, dan it berarti menggunakan has. Sama ya antara nominal dan verbal. Jika subjeknya she, he, it berarti menggunakan has. She, he, it has, dan been. Kemudian baru nominal. Contohnya, she has, he has, dan it has. She has bisa kita singkat dengan she's. He has bisa kita singkat dengan his, dan it has menjadi its. She's been married for 3 years. He's been here for a year. It's been there for a long time. Oke, perhatikan nominalnya atau nounnya, kata bendanya, married yang berarti menikah, dan here di sini, sementara there di sana. Dan kita menggunakan been sebelum nominal, artinya been-nya di antara has dan nominal. She's been married. He's been here. It's been there. She's been married for 3 years. He's been here. He's been here for a year. And it's been there for a long time. Sekarang ayo kita artikan, she's been married for 3 years. Artinya apa? Ya, dia sudah menikah selama 3 tahun. She's been married for 3 years. Dia sudah menikah selama 3 tahun. Kemudian, he's been here for a year. He's been here for a year. Dia sudah di sini selama setahun. And it's been there for a long time. It's been there for a long time. Itu sudah di sana sejak lama. Itu sudah di sana sejak lama. Maksudnya sudah lama sekali benda itu sudah di sana. Atau mobil itu sudah di sana sejak lama sekali. Tidak ada yang mengambilnya. So it's been there for a long time. And then present perfect tense yang nominal, yang kalimatnya mengandung penyangkalan, berarti kalimatnya negatif. Formulanya menjadi subject plus have or has plus not, and plus been plus nominal. Perhatikan ada not ya di sini. Artinya kalimatnya negatif. Ada not been. Perhatikan dengan baik, ada not been. Oke? Contohnya, jika subjeknya I, you, we, they berarti menggunakan yeah, have. You are right. Kamu sangat benar. Jika subjeknya I, you, we, they berarti menggunakan have. Kemudian not. Dan been baru nominal, baru nounnya. Contohnya I, you, we, they. I have, you have, we have, they have. I have bisa disingkat dengan I've. You have, you've. We have, we've. Dan they have menjadi they've. I've not been married for 3 years. I've not been married for 3 years. Atau, you've not been here since yesterday. They've been not in Bali since 2 weeks ago. They've not been in Bali since 2 weeks ago. Atau, they've not been there for an hour. They've not been there for an hour. Perhatikan di sini, have not plus been. I've not been. You've not been. We've not been. And they've not been. Kemudian ayo kita artikan, I've not been married for 3 years. Saya tidak menikah selama 3 tahun. Tetapi saya sudah menikah selama 5 tahun misalnya. I've not been married for 3 years, but I've been married for 5 years. You got it? And then, you've not been here since yesterday. Kamu tidak di sini sejak kemarin. But you've been here since 2 weeks ago. Tapi kamu sudah di sini sejak 2 minggu yang lalu. Kamu hilang ingatan ya?
Paham ya kalimatnya menuju kemana maksudnya? Kemudian, we have not been in Bali since 2 weeks ago. Kami tidak di Bali sejak 2 minggu yang lalu. Tapi kami sudah di Bali sudah sebulan lamanya. Maksudnya, sudah sebulan yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu. We have not been in Bali since 2 weeks ago. But we've been here for a month. Tapi kami di sini sudah sebulan, bukan 2 minggu yang lalu kami datangnya. Paham ya? Kemudian, they've not been there for an hour. They've not been there for an hour. Mereka tidak di sana selama sejam. But they've been there for a day, waiting for you. Mereka tidak di sana selama 1 jam. Tetapi mereka di sana sudah seharian menunggu kamu. Jadi kalimatnya simple dan pasti teman-teman paham ya. And then, jika subjeknya she, he, dan it berarti has. Kemudian, not, dan been, dan nominal. Contohnya, she has, he has, it has. She has disingkat dengan she's, he has disingkat dengan his, dan it has disingkat dengan its. She's not been married for 3 years. He's not been here for a year. It's not been there for a long time. Perhatikan ada tambahan not di antara have dan been, yang berarti kalimatnya mengandung penyangkalan atau kalimat tidak. She's not been, he's not been, and it's not been. Perhatikan dengan baik ya. Kemudian, ayo kita artikan. She's not been married for 3 years. She's not been married for 3 years. Dia tidak menikah selama 3 tahun. But she's been married for 5 years. Tetapi dia sudah menikah selama 5 tahun. And then, he's not been here for a year. Dia tidak di sini selama setahun. But he's been here for 7 years. Tetapi dia sudah di sini selama 7 tahun. He's not been here for a year, but he's been here for 7 years. And then, it's not been there for a long time. It's not been there for a long time. Itu tidak ada di sana sejak lama. Artinya itu tidak di sana. Bisa kita analogikan dengan sebuah mobil mewah. It's not been there for a long time. Maksudnya, mobil itu tidak di sana sejak lama. Tetapi mobilnya di sana sejak 5 menit lalu. It's not been there for a long time. But it's been there for 5 minutes ago. Mobilnya tidak di sana sejak lama, tetapi mobilnya di sana sejak 5 menit yang lalu. So, teman-teman sudah paham ya penggunaan simple present tense dalam bentuk nominal yang kalimatnya mengandung penyangkalan. Kita sudah belajar contoh-contohnya. And then, jika kalimatnya mengandung pertanyaan atau kalimat interrogative, let's look at the formula. Have or has plus subject plus been plus nominal untuk kalimat interrogative. Kemudian baru been, subject, and nominal. So, ayo kita lanjutkan. Let's keep going. Jangan lupa tanda tanyanya ya. So, let's keep going. Ayo kita lanjutkan belajarnya. Have berada di awal kalimat dalam bentuk tanya jika subjeknya I, you, we, they. Kemudian ada been dan nominal. Tanda tanyanya jangan lupa. Have, I, you, we, they. Kemudian been dan nominal. Contohnya, have I, have you, have we, have they. Have I been married for 3 years? Have you been here since yesterday? Have we been in Bali since 2 weeks ago? Have they been there for an hour? Pay attention, perhatikan dengan baik. Ketika kalimatnya merupakan kalimat pertanyaan, berarti have-nya berada di awal kalimat, kemudian baru subjek. Have I, have you, have we, have they. Have-nya berada di awal kalimat jika subjeknya I, you, we, they. Tetapi jika subjeknya she, he, it, berarti yang berada di awal kalimatnya has. Okay, have I been married for 3 years? Have you been here since yesterday?
Have we been in Bali since 2 weeks ago? Have they been there for an hour? Have berada di awal kalimat jika kalimatnya mengandung pertanyaan. Ayo kita artikan. Have I been married for 3 years? Apa saya sudah menikah selama 3 tahun? Karena saya lupa. Have I been married for 3 years? Kemudian, have you been here since yesterday? Apa kamu sudah di sini sejak kemarin? Have you been here since yesterday? Apa kamu sudah di sini sejak kemarin? And have we been in Bali since 2 weeks ago? Have we been in Bali since 2 weeks ago? Apa kami sudah di Bali sejak 2 minggu yang lalu? Maksudnya adalah kami lupa kapan kami ke sini atau kapan kami ke Bali. So, kami bertanya, have we been in Bali since 2 weeks ago? Apa kami sudah di Bali sejak 2 minggu yang lalu? Oke, paham ya? Kemudian, have they been there for an hour? Have they been there for an hour? Apa mereka sudah di sana selama 1 jam atau sejam? Have they been there for an hour? Apa mereka sudah di sana selama sejam? No, they've been there for all day. They're waiting for you. Tidak, mereka sudah di sana selama seharian. Mereka sedang menunggumu. They've been there for a long time. Where have you been? Mereka sudah di sana sejak lama. Kamu dari mana? Where have you been? Kamu dari mana? And then, has berada di awal kalimat dalam bentuk tanya jika subjeknya she, he, dan it. Kemudian been, kemudian nominal. Jangan lupa kata tanyanya. Contohnya, has she, has he, and has it. Has she been married for 3 years? Has he been here for a year? Has it been there for a long time? Has he been married for 3 years? Has he been here for a year? Atau has it been there for a long time? Perhatikan, has berada di awal kalimat jika kalimatnya interrogatif. Jika kita ingin membuat kalimat tanya, berarti has-nya berada di awal kalimat. Contohnya, has she? Atau has he? And has it? Sekarang kita artikan, has she been married for 3 years? Apa dia sudah menikah selama 3 tahun? Has she been married for 3 years? No, I thought she's been married for 5 years. Tidak, saya rasa dia sudah menikah selama 5 tahun. Kemudian, has he been here for a year? Apa dia sudah di sini selama setahun? No, he's been here for a month. Tidak, dia di sini selama sebulan. Has it been there for a long time? Apa itu sudah di sana sejak lama? Yes, it is. Iya. It's been there for a long time. Iya, itu sudah di sana sejak lama. So, mudah sekali membuat kalimat dalam bentuk present perfect tense. Buat teman-teman, apabila teman-teman masih kurang memahami present perfect tense, videonya bisa diulang-ulang, atau teman-teman bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Thank you very much for watching my YouTube channel. Belajar dengan baik ya. And see you next time. Bye now.